Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun saat ini berada. Bersama dengan saya Fitriani Rahman yang menemani di RRI Net. Tonton yang Anda dengar dan juga akan disiarkan melalui program 4 di frekuensi 92,5 FM RRI Makassar. Senang sekali untuk kesempatan kali ini kami mengangkat tema adaptasi budaya dalam tatanan kehidupan baru, dan bersama dengan kami saat ini ada dua narasumber yang tentunya cukup mumpuni untuk membahas ini ya. Dan bersama dengan saya saat ini saya langsung memperkenalkan Pak Basti Teteng. Assalamualaikum ya. Pak Basti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Basti ini adalah dosen ya, dosen psikologi sosial. Akan bicara banyak bagaimana tentang lintas budaya ya. Kita akan bicara banyak tentang budaya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di samping beliau juga ada Muhammad Akbar Amir Sultan Alia, Gau Raja Talok 19, dan adalah juga Ketua Umum Pasukan Adat Nusantara Indonesia PANI. Dan kita juga akan berbincang banyak tentang kebudayaan dan budaya yang berlaku saat ini, Kak Rengdi. Yeah. Dan di kesempatan yang menyenangkan ini tentunya akan jauh lebih berbahagia jika misalnya kita tidak hanya bertiga, tapi kami bersama juga dengan satu hiburan menarik dari juara bintang radio tahun 2013, dan kita akan saksikan dan juga dengarkan Sri Tanti. Silakan. Saya
Baik, terima kasih ya Sri Tanti, juara bintang radio kita tahun 2013 ya. Sudah kita dengarkan suara merdunya, luar biasa menemani kita di malam hari ini mengawali obrolan budaya kita. Dan kita lanjutkan sahabat budaya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya bersama dengan dua narasumber. Mungkin saya akan mengawalinya dengan berbincang dulu dengan Kak Raeng nih ya. Kita bicara budaya ini Kareng. Ini kan tatanan kehidupan baru. Indonesia memasuki masa adaptasi di tengah pandemi COVID-19. Ini sudah kurun waktu yang cukup lama ya, sejak Maret 2020 dan sekarang sudah memasuki bulan September. Tak terasa ya, ada sekitar 6 bulan kita masuk pada tatanan kehidupan baru kita, dan pastinya banyak sekali aktivitas-aktivitas budaya dan juga kebudayaan yang terhambat juga Karen. Karena setahu saya biasanya ada kegiatan yang menjadi rutin bahwa harus dilaksanakan bulan sekian, termasuk mungkin program Maudul Lompoa kemarin ya, seperti itu kegiatan-kegiatan budaya kita. Nah, dengan kondisi tatanan kehidupan baru ini Kareng, bagaimana sebenarnya dari praktisi budaya melihat karena kan biasanya katanya harus waktunya biasa budaya itu dilakukan, kegiatan-kegiatan kebudayaan itu tidak bisa digeser misalnya. Dengan kondisi ini bagaimana Kareng? Sebelumnya saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabik Maraja. Ya. Melihat kondisi bangsa Indonesia, kita melihat kesejarahannya dulu. Bagaimana Indonesia beradaptasi dengan budaya. Ya. Sebelum lahirnya bangsa Indonesia ini, terlebih dahulu muara daripada budaya itu berada di tatanan adat ya, tatanan adat kerajaan, yang mana yang kita kenal dari Sabang sampai Merauke ini penuh dengan kerajaan dan adat istiadat yang ada di Nusantara. Yeah. Salah satunya kerajaan kita seperti kerajaan Goa Taluk Makassar. Pada masa itu, kerajaan ini membangun budayanya begitu hebat sampai dikenal ke dunia mancanegara. Bahkan terkhusus untuk Makassar ini menjadi kota dunia karena budayanya. Sehingga semua bangsa-bangsa itu mengenal orang Bugis Makassar. Setelah dengan adanya perjalanan sejarah, kemudian ada penjajahan, budaya itu beransur-ansur berubah karena adanya peperangan, penindasan dan lain-lain. Kemudian masuknya masa revolusi, masa kemerdekaan, budaya itu pun berubah. Sehingga pada tahun 1945 seluruh pemangku adat se-Indonesia, se-Nusantara menyatakan sikap untuk merdeka. Merdeka itu juga adalah salah satu budaya yang harus kita pertahankan di bumi Nusantara ini. Kemudian lahirlah bangsa Indonesia yang dikenal dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka budaya bangsa yang luhur ini beransur-ansur meninggalkan tatanan adat yang sistem demokrasi monarki, berubah menjadi demokrasi total yang kita kenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Perjalanan bangsa Indonesia ini membangun budayanya karena seluruh raja dan pemangku adat se-Indonesia menyatakan sikap bahwasanya berbeda-beda tetapi satu jua, yang kita kenal Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya generasi pun harus ikut dengan tatanan kekinian. Tatanan kekinian itu seperti generasi kita, seperti saya ini berapa dimensi yang sudah saya lalui. Mungkin pada masa kecil saya diajarkan menari, ganrambulo, papui-pui dan sebagainya. Kemudian berubah mengikuti era yang ada di Nusantara. Kemudian gelar kebangsawanan itu pun berubah. Yang orang kejar adalah gelar title.
dokter Andes, dokter, hilanglah tatanan adat itu seperti pakarengang, puang, peta. Malah generasi kita malu pada saat itu untuk dipanggil puang, peta, tetapi itu berputar lagi kembali ke masa dulu lagi. Sekarang budaya ini anak-anak kita tidak malu lagi dengan memakai pakaian baju bodoh. Zaman-zaman era tahun 90-an, kalau anak-anak kita disuruh pakai baju bodoh, oh itu kuno. Itu nggak bisa lagi kita pakai. Pakai baju modern. Baju adat sudah tidak dipakai lagi. Kemudian dengan sosialisasi budaya yang kita lakukan, seperti pemangku adat di Nusantara, agar anak-anak generasi itu mewarisi tatanan budaya yang luhur. Karena budaya yang luhur itu adalah pondasi anak bangsa. Jati diri bangsa ya. Jati diri bangsa. Ya. Oleh karena itu bermunculanlah para praktisi-praktisi seni ya, seperti Pagan Rambulo. Malah sekolah-sekolah kita seperti sekolah yang dibuat untuk anak-anak mencintai seni budaya, seperti SMEA apa dan sebagainya, itu mengajarkan budaya, alhamdulillah, sehingga anak-anak kita tidak malu lagi menampilkan tari-tarian yang ada seperti tari Pakarena ke mancanegara, malah itu yang dikejar. Seiring dengan perjalanan bangsa ini, akhirnya kita bertemu dengan pandemik COVID-19, sehingga budaya yang akan dilakukan seperti kegiatan-kegiatan seperti ritual yang sering dilakukan, matleka, gaukang, kemudian songkobala seperti yang disampaikan tadi Bapak, bahwasanya kegiatan itu sudah berubah lagi, mauduk lompoa, karena kita harus menjaga jarak, kembali ke zaman dulu. Zaman dulu juga pernah kita dikena pandemik seperti ini. Zaman dulu itu ada namanya Garimpua. Garimpua itu dikenal bahwasanya penyakit yang menular. Kena kutukan gitu. Kena kutukan. Iya, zaman itu belum ada tentang ilmu kedokteran. Jadi saya anggap bahwasanya hal yang seperti itu bangsa kita sudah mengalami. Jauh sebelumnya ada pandemik ini sudah sering dialami oleh bangsa Indonesia. Karena berbeda alamnya kita dengan alam luar ya. Sehingga yang namanya pandemik seperti ini, kualitas bangsa Indonesia sangat kuat loh. Jadi pada dasarnya karena sebenarnya tidak terlalu riskan ya ketika ritual-ritual kebudayaan yang biasanya dilakukan itu kemudian terhenti karena kondisi pandemi ini. Jadi persoalan riskan di sini kita melihat bahwasanya budaya itu setelah masuk wilayah Sulawesi Selatan sebagai satu kerajaan yang menganut agama Islam, sehingga budaya-budaya yang tidak sesuai dengan agama pun dihilangkan. Jadi persoalan bahwasanya adanya pandemik ini tidak riskan bagi, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, karena kita sudah melalui hal itu dengan adanya budaya Islam yang masuk seperti apa naung kalomping, harijekne itu sudah dihilangkan semua. Tetapi untuk melakukan kegiatan yang besar, ritual yang besar seperti makleka gaukang, dalam hal lockdown seperti ini kita tidak bisa melakukan hal itu. Karena berkerumun ya, karena betul. melibatkan banyak orang ya. Baik, sebentar kita akan lanjut Karang ya tentang bagaimana budaya, menarik sekali kita berbincang soal ini. Dan sekarang saya ke tempatnya dulu nih, Pak Basti Teteng nih. Pak Basti, ini kan perubahan ya, terjadi perubahan kebiasaan di dalam lingkungan masyarakat kita. Dulu katanya kita normal, kita bisa melakukan apa saja. Masuk masa pandemi, kita kemudian dikenal dengan istilah lockdown, tidak bisa membuat apa-apa atau kita pembatasan sosial berskala besar, dan akhirnya sekarang ada lagi istilah baru new normal yang kemudian
transformasi ya, ini masa transformasi, kemudian disebut adaptasi Baru. ya baru, dan juga kita lebih mempopulerkannya dengan Indonesia Tatanan Kehidupan Baru ya. Nah, bagaimana secara psikologis masyarakat kita bisa menerima kondisi ini? Ini kan shock terapi juga rasanya ya Pak Basri ya. Kenapa? Apalagi anak-anak yang biasanya ketemu teman sekolahnya di sekolah, sekarang harus ada di rumah dan berhadapan dengan gadget gitu untuk belajar. Silakan Pak Basri. Iya. Jadi menghadapi pandemi yang COVID-19 ya, COVID-19 ini memang saya melihat ada 3 proses psikologi yang terjadi pada hampir semua manusia di dunia, termasuk Indonesia. Jadi karena pandemi ini, lalu kemudian yang pertama itu tiba-tiba terjadi kekacauan dulu, bingung, kekacauan dulu. Jadi panik, harus bagaimana nih? Ini tiba-tiba yang awalnya bekerja normal, tiba-tiba harus membatasi gerak, tidak bebas kemana-mana. Pekerjaan menjadi terbengkalai. Anak-anak sekolah juga bingung, sekolah salah, tidak ke sekolah salah. Itu proses yang pertama, jadi terjadi semacam kekacauan dulu. Itu proses awal, saya kira itu yang kita hadapi di Indonesia termasuk. Bangka akibat kekacauan itu juga fenomena dokter itu juga terjadi, semacam panik menghadapi lonjakan pasien yang begitu tinggi itu. Kaget, kok begini dampaknya. Sekolah juga demikian, jadi ada banyak sekali kekacauan yang terjadi. Dan yang kedua adalah masyarakat menuju ke arah ketidakpastian. Jadi kita sebelum ini itu tidak jelas sampai kapan kita menghadapi ini, bingung, semua bingung bagaimana menghadapi persoalan ini. Nah, baru masuk yang ketiga nih, proses psikologi adalah bagaimana beradaptasi dengan kebiasaan baru akibat pandeminya. Kekacauan tadi ya. ini. Jadi orang kemudian harus terbiasa dengan misalnya bagaimana mencegah pandemi tidak menular. Jadi harus terbiasa dengan pakai masker misalnya, itu kebiasaan baru. Yang selama ini itu hanya pakai masker ketika mau memakai kendaraan, naik motor dan seterusnya, atau berada di tempat-tempat polusi yang tinggi. Tetapi kemudian karena pandemi, ya harus terbiasa dengan penggunaan masker misalnya. Harus terbiasa cuci tangan kapanpun ya, terutama ketika dari luar. Harus terbiasa dengan menjaga jarak, social distancing. Kalau dulu kan bergesekan, berjabat tangan, berpelukan, berkumpul keramaian itu kan biasa. Tetapi dengan pandemi orang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Membatasi diri dengan situasi yang dituntut bahwa kalau tidak menjaga jarak, ya bisa jadi itu menular, mudah sekali penularannya. Para pekerja juga harus terbiasa dengan kebiasaan misalnya bekerja dari rumah. Karena kalau tidak semua seperti biasa, dikhawatirkan juga itu bisa berdampak. Karena kita tidak tahu teman siapa yang menular, siapa yang jadi carrier-nya itu, penularnya. Anak sekolah pun demikian. Jadi harus mulai bisa beradaptasi dengan sekolah dari rumah. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan baru yang tuntutannya bagi kita semua untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru itu. Termasuk kebiasaan kita kalau di kampus juga harus terbiasa dengan mengajar secara daring, online. Nah, banyak dosen juga yang kaget. Tiba-tiba gimana cara buka Zoom? Bagaimana cara mengajar lewat Google Meet? Semua saya bingung. Saya pun juga kelabakan harus menggunakan yang mana. Dan seterusnya. Lama-kelamaan juga bingung. Anak-anak kalau dipaksakan Zoom, itu mereka kuotanya cepat habis. Jadi internet menimbulkan masalah baru lagi. Padahal kalau tidak pakai internet, kita juga dilarang di kuliah secara offline, tatap muka. Jadi mau tidak mau kita dipaksa oleh keadaan untuk menyesuaikan dengan situasi baru itu. Ya risikonya, ya kadangkala jaringan lambat. Kadangkala risikonya kita jaringannya habis kuotanya gitu. Habis kuotanya tidak bisa terampil menggunakan internet. Maka kan anak tiga juga sekarang mulai online juga. Jadi ini kebiasaan baru yang menuntut ada penyesuaian diri.
Tetapi memang ada beberapa tipe manusia itu di dalam situasi baru. Iya. Jadi ada tipe pribadi yang memang mudah melakukan penyesuaian, ya, mudah melakukan penyesuaian termasuk dalam pandemi. Ada yang susah. Iya. Nah, pribadi yang susah sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada karena ya dia tidak kena langsung, itu loh, bukan dia korbannya, Iya. merasa kan saya aman selama ini. Jadi persepsi ancamannya dianggap rendah. Jadi kalau saya kan tidak kena, saya kemana-mana juga nggak apa-apa. Sehingga dia tidak menyesuaikan pakai masker karena merasa dia tidak merasa terancam dan seterusnya. Tetapi kalau dia orang yang merasa kondisi kesehatannya itu rentang dan ancaman tinggi, maka orang-orang seperti ini akan mudah melakukan penyesuaian diri karena khawatir kalau kemudian itu berdampak pada kesehatannya. Orang kalau menyadari juga bahwa betapa repotnya situasinya akan kalang kabut kalau di antara satu keluarga itu kena. Iya. Dulu awal-awal saya nggak bisa bayangkan kalau saya yang kena. Itu betapa daruratnya di rumah itu. Karena mungkin saya diisolasi. Iya. Ikut semua ya, ini. ikut semua. Bagaimana kalau anak saya yang masih kecil itu kena? Saya tidak bisa membayangkan anak saya dibawa ke rumah sakit, dia berhadapan dengan dokter, tidak setiap saat, hanya pada waktu kontrol saja. Bagaimana situasinya? Tentu ini akan menimbulkan kepanikan luar biasa dan Kecemasan seterusnya. yang tinggi ya dalam masyarakat Jadi kita. jadi semakin tinggi kita merasa bahwa pandemi ini ancaman, maka tingkat kemauan kita untuk melakukan penyelesaian diri itu tinggi. Tapi sebaliknya tidak, itu akan lemah. Nah, saya melihat fenomena perilaku kita dimanapun sebetulnya tergantung dua hal itu. Jadi kalau dia menganggap itu sungguh-sungguh bisa memberi dampak dan membayangkan betapa repotnya kalau dia kena, bukan hanya dirinya yang menghadapi ancaman mati, tapi di dalam proses perawatan itu akan membuat kepanikan di dalam ruang. Maka orang ini akan, saya kira akan mudah beradaptasi. Dan yang kedua faktornya, yang kedua memang ada tipe-tipe kepribadian yang sulit. Jadi ada orang kalau menghadapi situasi baru, misalnya mahasiswa baru saya masuk di kondisi belajar yang sangat ketat, dia santai aja. Jadi mungkin ini terkait dengan faktor kepribadian. Ada masyarakat yang ketika itu muncul pandemi, ya dia awas padanya tinggi, ya, sehingga Panik gitu tidak. Jadi ada yang memang mudah sekali untuk beradaptasi. Jadi ini saya sebut sebagai faktor kontribusi, faktor-faktor kepribadian yang memang mudah orang itu untuk berada pada situasi baru. Jadi kontribusi faktor-faktor kepribadian. Yang pertama tadi kan situasi yang mengancam itu cenderungan kita melakukan penyesuaian. Nah, sekarang ini ada banyak sekali masyarakat kita yang sebetulnya itu mengalami bukan tidak mampu, saya sebutnya apa ya? Tidak terbiasa dengan kebiasaan baru yang diperlukan. Bahkan ada yang tanda penting itu ya tidak berusaha untuk misalnya memakai masker, lalu kemudian membatasi diri dan seterusnya. Ada. Jadi fenomena ini juga saya nggak tahu apakah ini jenis orang yang kesulitan faktor kepribadian sebabnya, atau dia merasa tidak terancam itu masalahnya. Kalau kita merasa itu sebagai ancaman, maka pasti tentu waspada dan seterusnya. Saya kira itu yang fenomena yang saya amati. Iya, tapi kan yang terasa sekali bahwa ternyata secara namanya tadi kekacauan itu muncul, otomatis kan memang ada kepanikan juga ya di situ. Tapi untuk lebih jauh sebentar kita akan berbincang tentang bagaimana solusi untuk bisa keluar. Karena namanya secara psikologi itu Pak Basti, namanya panik biasanya tuh kadang-kadang kita sudah tidak menggunakan akal sehat untuk bisa keluar dari kepanikan begitu. Yang ada adalah kadang-kadang malah menimbulkan masalah baru. Tapi fenomena masyarakat ini akan kita bicarakan setelah kita dengarkan lagi ya. Tentunya persembahan spesial lagi dari Sri Tanti, juara bintang radio kita tahun 2013. Dan yang menyenangkan tentunya sahabat budaya di kesempatan malam hari ini adalah karena kita bisa lebih jauh, bisa setelah perbincangan ini rasanya kita berharap kita semakin bisa beradaptasi dengan kehidupan baru kita ya, dengan tatanan kehidupan baru yang kemudian
memang memaksakan, seperti ya kondisi ini sudah masuk pada kondisi memaksakan Ya. ya Pak pasti ya. Memaksakan kita untuk harus mau tidak mau akan berada pada kondisi ini. Baik, tidak perlu lagi kita berlama-lama lagi ya. Kita ingin sekali mendengarkan suara merdu berikut ini dan tentunya sebentar kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita simpan dulu pertanyaan kita tadi. Bagaimana fenomena masyarakat kita dalam kondisi keterpaksaan di dalam pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Radio Republik Indonesia memiliki peran yang monumental dalam sejarah Republik Indonesia dengan menyiarkan secara langsung proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, kehadiran RRI baik pada masa perjuangan maupun di masa mendatang sangatlah penting. Akan tetapi, perkembangan media penyiaran yang semakin pesat menuntut RRI untuk berbenah dengan program siaran yang menarik agar tetap eksis dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Di usia ke-75, saya berharap siaran Radio Republik Indonesia dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam penyampaian informasi tentang berbagai program pemerintah, potensi daerah, destinasi wisata, serta edukasi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, baik yang berada di perkotaan maupun sampai ke pelosok desa. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 11 September 2020. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin mamiriku pasang pitujui tontongan tu saroa takkan lupa aule namangu rangi tu tenaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Jamaluddin, PJ Wali Kota Makassar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-75 pada tanggal 11 September 2020. Radio Republik Indonesia memiliki peran yang monumental dalam sejarah Republik Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran RRI pada masa perjuangan maupun di masa mendatang sangat penting. Di tengah perkembangan media penyiaran yang semakin pesat, menuntut RRI untuk terus berbenah melalui program siaran yang menarik agar tetap eksis dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Di usia yang ke-75 ini, saya berharap siaran RRI dapat lebih bersinergi dengan pemerintah kota, khususnya di dalam mengawal sekaligus menyampaikan informasi terkait program pemerintah, potensi daerah, destinasi wisata, serta edukasi kepada masyarakat di Kota Makassar di setiap wilayah hingga ke kepulauan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Masih di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar dan juga disiarkan langsung melalui Pro 4 frekuensi 92,5 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan RRI Makassar. Senang sekali kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Pak Basri Teteng. Semakin malam. Oh, Pak Basti Teteng. Pak Basti Teteng ya, semakin malam ini semakin larut juga, dan juga bersama dengan Bapak Muhammad Akbar Amir Sultan Alia Magaur Raja Talo ke-19. Nah, saya langsung ke Karaeng ini. Ini kan budaya baru ini Karaeng, makanya saya begini sekarang ini pakai begini Kak juga Karaeng persiapan. Ini budaya baru kita sekarang pakai masker ya. Jadi kita juga harus bawa hand sanitizer senantiasa. Nah, bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi sebagai masyarakat beradab, beradat dan berbudaya dengan kondisi yang ada sekarang Karaeng? Ya, Tabe Maraja. Sesungguhnya pemerintah kita sudah berperan ya, berperan untuk generasi kita ke depan, dan tidak membatasi persoalan tentang budaya. Cuma anak-anak kita harus ditapis budayanya, karena yang saya lihat di sini anak-anak kita muda seperti virus corona. Budaya itu bisa merusak generasi kita, generasi anak bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Zaman dahulu pada saat saya masih kecil, yang namanya handphone itu tidak ada. Dengan mudahnya anak-anak kita, dengan adanya pandemik seperti ini, mereka sudah memakai handphone semua. Malah sampai anak-anak TK. Ini ada dampak negatif dan positif yang harus kita lihat. Bagaimana peran serta tentang pemangku adat untuk generasi anak-anak ke depan. Sangat kami berharap bahwasanya pemerintah juga harus ikut serta bahwasanya untuk melestarikan tatanan adat yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus Kota Makassar. Bukan di lockdown juga ya, bukan di lockdown, artinya bahwasanya jangan dibiarkan di rumah saja. Budaya itu juga harus kita lakukan secara online, online system, seperti lagu-lagu daerah, budaya yang dilakukan seperti yang saya lihat di RRI ini ya, mengangkat tema budaya ini ya luar biasa. Inilah peran serta budaya yang ada, tinggal dikombinkan antara pemangku adat dengan sistem yang ada.
seperti RRI. Mungkin sekali-sekali RRI ini mengangkat tema budaya kita yang lebih signifikan lagi, bagaimana tatanan adat itu melakukan prosesi acara adat yang mana sekarang ini sudah hilang, Punah ya. punah. Seperti tadi disampaikan saudara saya bahwasanya songkobala. Songkobala itu tolak bala. Bagaimana masyarakat kita melakukan tolak bala sehingga pandemik seperti ini juga adalah bala yang kita hadapi. Juga bagaimana pemangku adat seperti saya selaku Mak Gau, Raja Talo, saya tidak tinggal diam untuk pandemik ini agar budaya kita tetap dilangsungkan, sehingga ada namanya pasukan adat ya, pasukan adat Nusantara Indonesia. Ini juga melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang tidak melanggar aturan-aturan pemerintah kekinian. Alhamdulillah untuk pasukan adat ini di setiap provinsi sudah ada, Bu. Dan generasi muda yang saya lihat pencinta budaya, dia tidak memandang bahwasanya COVID atau virus corona yang ada ini menghalangi mereka melakukan kegiatan aktivitas budaya. Inilah yang saya lihat bahwasanya generasi kita meskipun ada COVID itu tidak tersentuh pengaruhnya. Cuma memang saya berharap bahwasanya pemerintah janganlah terlalu dibesar-besarkan tentang corona sehingga anak-anak generasi kita begitu takut, psikologinya takut, harus memakai dengan masker, begitu takut sehingga H2O juga untuk ini hilang karena mereka harus menutup wajahnya. Saya lihat di sini mungkin psikologi yang seperti disampaikan tadi ada perubahan besar untuk generasi kita, terutama dunia pendidikan. Anak-anak sekolah kita tidak ke sekolah lagi, tinggal di rumah lewat handphone dan sebagainya. Saya pun berpikir apakah ini satu budaya besar yang berubah? Apakah ini dikategorikan sebagai budaya? Sehingga saya katakan ini bukan satu budaya, tetapi tantangan bagaimana budaya itu bisa beradaptasi di dalam era kekinian. Begitu, Bu. Oke, baik. Kita ke Pak Basti. Pak Basti tadi kan kita sudah mengawali ya begitu banyak bahwa memang diawali oleh kekacauan ya. Ya, namanya kacau pasti bencana ya, Pak Basti ya. Dan kita selalu berharap ada upaya-upaya untuk keluar secara psikis ya dengan kondisi yang ada. Tadi sudah dibahasakan bahwa kekacauan itu juga diantaranya ketidaksiapan kita terhadap kondisi yang terjadi. Dan shock terapi yang saya selalu bahasakan ini menjadi shock ya, shocking time buat kita semuanya. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa keluar dengan kondisi ini, Pak? Karena mau tidak mau seperti bahasanya ini bahwa memang kita belum tahu ujungnya hari ini akan bagaimana. Informasi juga kita sudah dapatkan bahwa diperpanjang juga BDR ya, belajar dari rumah sudah diperpanjang lagi ya oleh pemerintah provinsi. Itu berarti anak-anak masih ada di rumah dengan masih dalam kondisi ketakutan tanda kutip ya terhadap penyebaran COVID-19 ini. Bagaimana kita keluar dari sini, Pak? Ya, jadi ada dua model orang menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi yang pertama adalah keadaan itu diubah. Jadi lingkungan penyebab kacau itu, situasi baru itu yang susah sekali menyesuaikan diri, dia berusaha ubah. Tapi sekarang kan agak kesulitan kita mengubah situasi pandemi. Pemerintah aja itu ya berbagai pendekatan kan juga sampai sekarang belum bisa keluar mengatasi, bangka tingkatannya sekarang kan semakin frekuensi. Sekarang sudah 170-an ribu ya. Jadi kalau kita bisa ubah keadaan itu, maka saya kira itu salah satu cara bisa kita keluar dari kekacauan atau situasi ini. Tapi tampaknya itu agak susah. Sehingga pilihan yang kedua itu adalah kita yang mengubah diri. Kita yang menyesuaikan dengan keadaan. Harus bisa menerima kondisi ini.
Karena mengubah pun kita setengah mati. Pemerintah sebagai dimandat untuk melakukan berbagai intervensi juga belum ada titik terang sampai sekarang. Vaksin juga belum jadi dan seterusnya. Tetapi sambil menunggu lingkungan itu diubah, situasi dirubah oleh pemerintah, ya, oleh kita semua, kita ya mau tidak mau adalah belajar menerima Menciptakan keadaan kondisi, ini. ya. Yaitu jadi ikhlas. Nah, bagaimana caranya mengubah diri sendiri? Ya tentu tadi itu cara pandang, ya. Pikiran kita mengatakan bahwa kalau mau sehat, ya udah. Itu Positif thinking, iya. ya. Mau sehat, ya udah menyesuaikan diri tuh. Karena kalau tidak sehat, bisa jadi ini semua menjadi malapetaka bagi diri Anda, bangka orang lain. Jadi ini harus diterima dan harus ada upaya untuk melakukan penyelesaian diri. Itu sebagai jalan keluarnya dari keadaan ini. Nah, dari segi budaya sebetulnya mungkin faktor pendukungnya adalah di budaya kita sebetulnya ada yang bisa didorong untuk membantu mengatasi ini. Yang pertama itu adalah saya kira budaya kita itu kan mengenal sebetulnya apa yang disebut dengan amacangeng. Jadi ini amacangeng itu sebetulnya kearifan. Jadi kemampuan untuk memahami sungguh-sungguh ini, bukan membaca gosip, bukan membaca hoax, tapi sungguh-sungguh dia belajar dari situasi ini, apa sih yang menyebabkan semua ini, apa yang harus dilakukan untuk menghindari ini. Jadi Jangan malah semakin stres ya. Jadi budaya kita itu kan sebetulnya satu tuntutan sebagai orang Bugis Makassar memiliki keamacangan, kearifan, pengetahuan yang luas dan kesadaran untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Ini kan manusia Bugis dituntut untuk itu. Nah, saya kira budaya kita harus didorong ini untuk agar masyarakat kita itu bisa melakukan itu. Yang kedua, budaya yang kedua dari budaya Bugis Makassar adalah agak tengeng. Jadi keteng itu adalah secara konsisten teguh bahwa sekali kita ini menyesuaikan diri, kita merasa awas, merasa ini ancaman, maka konsistensi perilaku itu diperlukan. Jadi komitmen ya. Ya, komitmen. Agak tengen itu konsistensi, komitmen, keteguhan, istiqamah untuk selalu konsisten menjaga perilaku yang diperlukan agar tidak terjangkit virus. Nah, yang ketiga, situasi pandemi ini menuntut kita itu mengadopsi budaya kita, apa yang disebut dengan budaya pese. Di bahwa orang yang kena dampak pandemi itu memerlukan pertolongan, belas kasih. Kita tidak bisa membiarkan sesama kita itu ada dalam situasi yang menderita. Minimal pese itu kan rasa kemanusiaan kita terhadap sesama. Mereka tidak merasa sendiri begitu ya. Ini jadi dalam bahasa psikologi kita disebut juga social supporting. Pese dalam budaya kita. Jadi meningkatkan budaya kepedulian terhadap sesama itu saya kira penting. Nah, budaya kita Bugis Makassar itu punya nilai-nilai ini, tinggal apakah ini kita mau mengadopsinya, memahaminya, lalu menerapkan itu sungguh-sungguh dalam kehidupan yang new normal ini itu. Kalau itu bisa, saya yakin bahwa budaya kita itu bisa menopang, memperkuat motivasi kita untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah perilaku yang diperlukan menghadapi pandemi. Saya kira itu. Jadi memang tidak saatnya kita melakukan dalam posisi menyesal terus ya. Jangan larut dalam penyesalan begitu ya Pak Bastia. Jadi yang ada adalah memang kita harus komitmen dan konsisten terhadap komitmen itu untuk bisa masuk pada wilayah ini memang harus sudah seperti ini begitu ya. Jadi adaptasi itu harus terus dilakukan. Nah, untuk sampai ke perbincangan kita ini sudah kita rasakan ya bahwa ternyata nilai-nilai budaya kita di Bugis Makassar itu juga sudah sangat kuat mengajarkan kita bagaimana bisa bertahan ya. Betul. Orang Bugis Makassar katanya itu dengan kondisi apapun bisa. Pantang hidup surut ke pantai ya. Jadi memang kalau memang ada tantangan ya memang harus selalu dihadapi dan konsisten terhadap tantangan tersebut. Baik, rupanya kebersamaan kita juga ini sudah semakin berada di penghujung perbincangan. Namun sebelumnya saya akan minta closing statement dari dua narasumber kita, dari Karaeng dulu.
di penghujung perbincangan kita Kareng, adakah pesan yang ingin disampaikan secara kepada generasi kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi budaya kita yang baru ini? Ya, saya melihat di sini mendengar perbincangan ini bahwasanya pertama-tama tadi dari saudara saya maca ya, Ya, kemudian geteng, pese, pese atau pase. iya pese atau pace, Iya. ya bahasa Makassar. Saya mungkin bisa menambahkan satu poin itu adalah nisabi. Oh iya. Nisabi artinya didukung. Nisabi dari pemerintah. Artinya membutuhkan dukungan dari pemerintah. Kita saling mendukung untuk melawan COVID ini, terhindar dengan pandemik ya. Jadi kita saling mendukung, bukan cuma rasa pace itu sendiri, tetapi harus ada dukungan yang betul-betul, mulai dari segi moral, material. Karena dengan adanya dampak pandemik ini, semua perekonomian kita ini down. Hancur semua. Kemudian persoalan budaya juga down juga, semuanya down. Pelaku budaya, pelaku seni, semua down. Tidak ada yang bisa dilakukan, sehingga harus ada dukungan nisabi. Jadi demikian mungkin kalau saya menambah satu poin bahwasanya harus ada nisabi dari pemerintah, dan apa yang dilakukan RR ini juga merupakan salah satu atensi bahwasanya sudah nisabi untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Demikian Bu. Iya, baik, silakan Pak Basti. Iya, baik masih. Jadi kalau saya menghadapi situasi pandemi, buat saya bukanlah pilihan harus menyesuaikan diri atau tidak, tetapi ini adalah kewajiban. Jadi melakukan penyesuaian diri terhadap situasi pandemi ini bukan pilihan harus memilih A atau B, tapi wajib tuh, kewajibanlah untuk menyesuaikan diri. Nah, itu penting disadari bahwa ini bisa jadi kalau bukan orang lain, bisa jadi berikutnya yang menjadi korban adalah kita. Sehingga kewajiban bagi semua untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, ya social distancing, pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, menghindari banyak kerumunan dan seterusnya. Jadi ada perubahan. Jadi kewajiban, bukan suatu pilihan bahwa boleh atau tidak. Itu yang poin pertama. Nah, jangan ada kesan juga bahwa corona pandemi ini adalah situasi yang bele-bele. Artinya bohong-bohongan ini. Sehingga itu kalau itu pikirannya, buat saya orang akan menjadi tidak waspada. Bahwa ada fakta yang aneh-aneh, tapi juga ada fakta secara ilmiah virus itu ada. Dan Anda kalau tidak waspada, Anda akan menjadi korban berikutnya. Itu yang penting. Dan saya kira yang penting juga adalah bahwa kita ini sebetulnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebijakan menyikapi keadaan. Apa yang disebut tadi kearifan amat canggih, dengan konsistenan untuk mempertahankan perilaku positif, dan kemudian kepedulian kita terhadap sesama. Karena bisa jadi orang lain sekarang jadi korban, berikutnya kita, sehingga saling dukung, social support itu diperlukan di dalam situasi ini. Bukan sekedar kita mampu secara pribadi melakukan penyesuaian dan menerima keadaan ini, tapi juga mencoba membangun solidaritas sosialnya. Karena itu penting. Kalau tidak ini, maka kehidupan itu menjadi kehidupan yang sangat gersang. Manusia itu seolah-olah dikukur oleh urusanmu, urusan saya. Padahal kita punya bangsa yang sangat
menjunjung tinggi nilai budaya. Nah, saya kira itu penting. Dalam rangka itu budaya kita bisa memperkuat upaya-upaya kita untuk keluar dari persoalan ini. Iya. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita, Pak Basti Teteng, dosen psikologi sosial Fakultas Psikologi UNM, dan Karya Muhammad Akbar Amir Sultan Ali Amagau Raja Talo 19 dan juga Ketua Umum PANI. Dan di perbincangan tadi juga kita mendapatkan banyak sekali poin-poin penting bahwa ternyata budaya itu sebagai jati diri bangsa memang harus dilestarikan, dan nilai-nilai budaya kita ternyata juga bisa menyokong sehingga akhirnya bisa kita tetap berada pada suasana tatanan kehidupan baru, dan bahkan apa yang kita lakukan hari ini dengan mengedepankan budaya kita supaya bisa beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru sesungguhnya bisa membuat juga generasi bangsa kita ini terjaga. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah juga apa yang akan kita dapatkan untuk generasi kita sehingga mereka nanti menjadi tetap hidup menjadi generasi bangsa yang lebih baik. Baik, kebersamaan kita cukup sampai di sini di obrolan budaya. Terima kasih Pak Basti Teteng, makasih Karen. Terima kasih juga semuanya. Iya, atas kebersamaannya, dan kami dari kru RRI Net ya, dan dari RRI Makassar mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malabiri memang tongi tulolon na Sulawesi. Malabiri memang tongi tulolon na Sulawesi. Mak baju bodoh meningkili pasabena. Baju bodoh kasaeja lipasabe curang laba. Baju bodoh kasaeja lipasabe curang laba. Bungani guba adong pori simbolena. So